Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Semuanya kita sehat-sehat ya. Dan saya sangat senang sekali bahwa kita dapat setia hadir dalam kelas sekolah minggu kita ya adik-adik ya. Senang berjumpa lagi sama adik-adik semuanya. Dan ingat ya, tetap jaga kesehatan dan turut selalu atas perintah dan nasihat mama papa di rumah ya adik-adik ya. Setuju ya? Setuju, kita tos dulu dong. Nah, sekarang kita akan menyanyi bersama, yaitu Kasih Yesus Manis dan Indah. Kita nyanyi dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Katakan kasih Tuhan Yesus kepada kita sungguh dalam, sungguh luas, dan sungguh tinggi tak terjangkau. Gak ada habisnya ya. Ayo kita bernyanyi bersama. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Tinggi, tiada yang lebih tinggi, dalam, tiada yang lebih dalam, luas, tiada yang lebih luas, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Tinggi, tiada yang lebih tinggi, dalam, tiada yang lebih dalam, luas, tiada yang lebih luas, oh oh sungguh indah, oh oh sungguh indah, oh oh sungguh indah. Gimana adik-adik? Sudah hafalkah lagu Kasih Yesus Manis dan Indah? Senang kan kalau kita terus dikasihi Tuhan Yesus? Senang juga rasanya kalau disayang sama Tuhan Yesus kan? Karena kita sudah dikasihi dan disayang Tuhan Yesus, berarti kita pun harus kasih dan sayang kepada orang lain juga. Supaya mereka tahu bahwa anak-anak Tuhan Yesus adalah anak-anak yang baik dan mengasihi. Pagi ini kakak mau kasih lihat 2 video ke adik-adik. Coba kita lihat ya adik-adik ya, perhatikan ya. Ada apakah dalam video pertama ini? Suatu hari Andi pergi dengan mama ke supermarket. Andi tiba-tiba berkata kepada mama, Mama, aku pengen sekali deh rasanya makan es krim, makan coklat dan permen. Apakah aku boleh membelinya, Mama? Mama lalu berkata, Andi, kalau kamu makan yang manis-manis, itu tidak baik untuk kesehatanmu. Sebaiknya hari ini Mama tidak membelinya. Mama pelit, aku nggak terima. Aku tidak terima, Mama pelit-pelit tidak mau membelikan aku makanan. Aku kan lebih suka sama es krim coklat. Aku pengen sekali, Mama. Lalu Mama berkata kepada Andi, Andi, ini adalah tempat supermarket. Banyak orang yang melihat. Kamu sudah membuat Mama menjadi malu. Dan itu juga membuat dirimu menjadi malu. Karena banyak orang yang melihatmu berlaku seperti ini. Menangis-nangis dan berteriak-teriak. Itu tidak baik, Andi. Mama menegur Andi. Apa untuk isi video pertama tadi adik-adik? Ya, seorang anak bernama Andi yang memaksa untuk dibelikan permen dan coklat ya. Padahal mama sudah mengingatkan kalau saat ini tidak boleh makan permen dan coklat dulu. Lalu Andi malah marah dan menangis di lantai.
Menurut adik-adik, apakah ini perbuatan yang menghargai orang tua? Kalau kita tidak mendengarkan perintah orang tua dan bikin keributan sambil menangis dan teriak di supermarket, pasti mama atau papa kita merasa malu ya adik-adik ya. Jadi untuk video ini, apakah kita kasih jempol kita ke atas seperti ini atau ke bawah? Ayo, betul ya, untuk jempolnya ke bawah. Tidak boleh kita tiru ya adik-adik ya, karena perbuatan Andi tidak menghargai orang tuanya, dan kita juga tidak boleh seperti itu, tidak boleh mencontoh ya. Nah, untuk kali ini yuk kita perhatikan lagi untuk video kedua ya adik-adik ya. Apakah di video kedua tersebut? Ayo kita semuanya nonton dan simak video berikut. Hari ini, nenek dan kakek datang ke rumah Andi. Andi sudah tidak sabar menunggunya. Mama, nenek kakek pasti akan membelikan aku sesuatu ya, Mama. Membawaku sebuah hadiah. Biasanya kan nenek kakek selalu begitu kan ya, Maya? Mama berkata, iya, biasanya nenek atau kakek akan membelikan kamu hadiah setiap kali datang ke rumah kita. Jika hari ini nenek atau kakek tidak membawa hadiah, ya tidak apa-apa, karena kedatangan mereka ingin bertemu dengan kita semua. Jadi kamu tidak boleh kecewa kalau seandainya kakek atau nenek tidak datang membawa hadiah. Oh, begitu ya Maya? Oke deh. Lalu kakek dan nenek sudah tiba di rumah Andi. Andi berkata kepada nenek, "Nenek, apakah nenek membawa hadiah untuk aku?" Nenek berkata, "Oh iya, nenek membawa hadiah untukmu. Nenek berharap hadiah ini akan engkau sukai, Andi." Lalu Andi membuka hadiah dari nenek. Dan apakah hadiah tersebut? Oh, sebuah boneka beruang. Bagus, lucu. Tetapi Andi berkata, "Nenek, aku tidak suka hadiah ini. Kenapa nenek membelikan aku hadiah seperti ini? Ini sudah tidak bagus lagi buat aku, nenek. Aku tidak suka. Aku kecewa nenek membelikan hadiah seperti ini buat aku." Lalu nenek berkata, "Andi, nenek mencari barang yang menurut nenek cocok untuk kamu. Dan ini adalah bagus." "Tidak, aku tidak suka. Aku tidak suka ini." Lalu Andi membuang hadiah yang diberikan nenek kepadanya dan meninggalkan nenek dan kakek. Apakah ini benar? Apakah perbuatan Andi adalah perbuatan yang patut dicontoh? Kakak mau tanya, tadi kita lihat ada nenek memberikan hadiah kepada cucunya yang bernama Andi. Lalu, apa yang terjadi? Apakah Andi senang dengan hadiah tersebut? Ternyata tidak ya. Andinya mengomel dan berkata, "Aku gak suka hadiahnya." Dan hadiah itu dibuang ke lantai. Dan Andi pergi begitu saja meninggalkan neneknya. Aduh, hati nenek sangat sedih ya. Menurut adik-adik, apakah ini perbuatan yang menghargai nenek? Betul, itu tidak menghargai nenek sebagai orang yang sudah lebih tua dari Andi. Kira-kira perbuatan Andi boleh kita tiru kah? Oh no, tidak boleh ditiru. Kakak tanya lagi, apakah perbuatan Andi boleh ditiru? Ayo kita bilang dengan keras, no, tidak boleh ditiru ya adik-adik ya. Pelajaran Alkitab kita pagi ini adalah mengenai Daud yang menghargai hamba Tuhan. Bagaimana ceritanya ya? Ini kakak kasih tahu sedikit saja ya adik-adik ya. Daud dikejar sama Raja Saul dan akan dibunuh. Apakah Daud membalas kejahatan Raja Saul atau tidak membalasnya ya? Kita ikuti cerita Alkitab kita.
Adik-adik, mari kita duduk dengan tenang, tidak berisik dan tidak jalan sana sini ya. Kita lipat tangan dan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kami hari ini dapat hadir setia mendengarkan firman Tuhan. Kami mendengarkan cerita tentang Daud. Pimpin kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang berjudul Menghargai Hamba Tuhan. Cerita Alkitab ini diambil dari 1 Samuel pasal 26 ayat 1 sampai dengan 25. Daud sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi raja menggantikan Raja Saul. Karena Raja Saul bukanlah raja yang hidup melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Allah menjadi tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Raja Saul. Karena Daud sudah dipilih untuk menggantikan Raja Saul menjadi sangat benci kepada Daud. Dia gak suka kalau Daud akan menjadi raja menggantikannya. Raja Saul karena sangat membenci Daud, akhirnya mempunyai rencana untuk membunuh Daud. Dia mengejar Daud kemanapun Daud pergi. Daud bersembunyi, dicari, dikejar, dan mau dibunuh. Suatu hari, saat malam telah tiba, saatnya buat Raja Saul untuk tidur di dalam tendanya. Raja Saul dijaga oleh banyak tentara supaya tidak ada yang jahat datang kepada Raja Saul atau membunuh Raja Saul. Malam itu Daud bersama Abisai rupanya ada bersembunyi di dekat tenda Raja Saul. Lalu Abisai berkata kepada Daud, "Ini adalah kesempatan yang baik untuk kita membunuh Raja Saul, karena dia sudah berbuat yang tidak baik kepadamu Daud. Dia berencana untuk membunuhmu Daud. Jadi sebelum engkau dibunuh, sebaiknya kita yang membunuhnya terlebih dahulu." Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia setuju kepada rencana Abisai yang akan membunuh Raja Saul? Oh, rupanya tidak adik-adik. Daud melarang Abisai untuk membunuh Raja Saul. Daud berkata bahwa Tuhan sudah mengurapi Raja Saul. Artinya Raja Saul itu adalah hamba Tuhan. Jadi aku tidak berani untuk melakukan hal yang jahat kepada Raja Saul atau kepada hamba Tuhan, kata Daud kepada Abisai. Lalu mereka diam-diam mendekati tenda tempat Raja Saul tidur. Daud hanya mengambil tombak dan kendi yang ada di dekat badannya Raja Saul yang sedang tertidur nyenyak. Daud menghormati dan menghargai Raja Saul. Dia nggak mau melakukan hal jahat kepada Raja Saul. Ketika keesokan harinya Raja Saul bangun, dia mendengar Daud berteriak, "Hai Raja Saul, tombakmu ada di tempat aku mengambilnya tadi malam saat engkau sedang tertidur nyenyak. Sebenarnya kalau aku mau jahat, aku bisa saja membunuhmu Raja Saul, tetapi aku tidak pernah berpikir untuk membunuhmu."
Raja Saul terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Daud masih mau berbuat yang baik kepadanya. Padahal Raja Saul sendiri tahu bahwa dia itu sudah sangat jahat kepada Daud karena merencanakan untuk membunuh Daud. Dia melihat betapa baiknya Daud, betapa Daud itu seharusnya tidak dibenci, tidak dikejar untuk dibunuh, karena Daud tidak pernah mau berbuat yang jahat. Pelajaran pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita belajar menghormati hamba Tuhan. Termasuk hamba Tuhan itu adalah Bapak Pendeta yang ada di gereja kita. Karena hamba Tuhan ini adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadi, kita harus selalu ingat untuk menghargai hamba Tuhan. Jadi bagaimana adik-adik? Apakah Daud membalas kejahatan Raja Saul? Ya, Daud tidak membalas kejahatan Raja Saul karena Daud menghargai Raja Saul. Raja Saul itu juga hamba Tuhan ya, karena sudah diurapi Tuhan saat dipilih menjadi raja. Nah, kalau di gereja, hamba Tuhan itu adalah Bapak Pendeta ya. Siapa yang tahu apa saja tugas Bapak Pendeta? Ada yang tahu? Yes, Bapak Pendeta itu berkhotbah untuk mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat. Kemudian Bapak Pendeta juga mendoakan kita ya, semua jemaat. Lalu untuk di sini mengunjungi jemaat. Adik-adik, apakah pernah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah melayani di gereja kita? Kalau ada yang belum, nanti kalau kita sudah bisa ke gereja bertemu dengan Bapak Pendeta, jangan lupa ucapkan terima kasih ya. Melalui contoh Daud yang kita pelajari pagi ini, seharusnya kita juga bisa menghargai hamba Tuhan. Ayo kita angkat tangan. Kalau kita semua mau menghargai Tuhan seperti yang dilakukan Daud. Ya, kita angkat tinggi-tinggi. Good semuanya ya. Nah, dalam firman Tuhan berkata 1 Samuel 26 ayat 25b berisi demikian. Diberkatilah kiranya engkau anakku Daud. Ya, karena Daud bersikap menghargai hamba Tuhan, maka hidup Daud pun diberkati. Kita ulangi lagi ya hafalan kita. 1 Samuel 26 ayat 25b. Diberkatilah kiranya engkau anakku Daud. Saat kita menghargai hamba Tuhan, maka hidup kita pun diberkati ya. Kakak sangat senang sekali ya adik-adik ya, bahwa kita pagi ini bisa ikut sekolah minggu dengan baik. Dan tidak terasa sekolah minggu kita sudah selesai untuk hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Mari kita lipat tangan dan ditutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami bisa mengikuti sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan dengan cerita Daud. Ajar kami tetap setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, oke adik-adik, minggu ini kita sudah selesai dan minggu depan jangan lupa untuk ikut sekolah minggu lagi ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua adik-adik. Dadah. Adik-adik, ayo kita membantu Daud untuk bisa berjalan menuju tempat Raja Saul. Kalau kalian bingung, kalian bisa meminta bantuan papa atau mama